Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini Wayan Sudano di Tegalipa Channel TV. Pada kesempatan ini kita akan belajar Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara kita mengetahui di dalam suatu data atau database terjadi data ganda atau ada data ganda dalam suatu data. Untuk mengetahui apakah dalam suatu data itu ada data ganda, maka kita akan menggunakan fungsi counted dan kita percantik nanti dengan fungsi if ya, dan kita juga tambahkan bagaimana cara menghapus data yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah ganda. Bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Baik, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Ini adalah data daftar pemilih tetap di desa ABCDE. Nah, dari data di sini kita akan menghitung atau kita akan menentukan apakah dalam data ini terjadi pemilih ganda atau tidak. Oke, nah yang biasanya yang ditakutkan oleh para calon misalkan ya, itu biasanya, atau para partai misalkan ya, itu biasanya adalah data pemilih ganda. Oke, nah cara untuk mengetahui apakah dalam data ini terjadi atau ada pemilih ganda atau tidak, itu dengan menggunakan fungsi counted. Nah, kita akan kombinasikan dengan fungsi if ya, untuk mengetahui apakah terjadi berdata ganda atau tidak. Nah, kemudian nanti pada akhirnya kita akan menghapus data yang memang sudah diketahui ganda. Jadi biar kita juga tidak menghapus keseluruhan data itu ya, maksudnya begini, ketika kita ketahui bahwa data itu ganda, kalau kita hapus biar masih tersisa satu yang memang tunggal, tidak terjadi ganda seperti itu ya. Oke, pertama kita akan menggunakan counted terlebih dahulu di sini ya. Oke, kita ketik sama dengan counted. Oke, kurung buka. Nah, kita klik ini datanya ya, ringnya. Ini kita blok seperti ini. Oke, cuman yang kita rubah adalah nih B3 nya. B4 nya kita pakai B3. Nah, kenapa B3? Nah, ini untuk menghitung dari data B3 juga menghitung dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sendiri itu sebagai objek untuk kita olah datanya, seperti itu ya. Dan ini F4 kita kunci ya, biar tidak ikut turun ketika nanti kita copy ke bawah formulanya. Nah, ini artinya bahwa kalau kita copy ke bawah di B4 nanti, maka counted ini akan menghitung data mulai dari B3 sampai dengan B4. Kemudian di sel B5 di C5 ya, di C5 dia akan menghitung data B3 sampai B5. Demikian seterusnya, B3 sampai B6, B3 sampai B7. Oke. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan titik. Nah, kriterianya titik koma, kemudian klik ini ya, ini dia sebagai kriteria juga. Oke, berikutnya kurung tutup sama dengan 1. Nah, nanti akan kelihatan hasil true. Ini berarti bahwa kalau nilainya true seperti ini, berarti dia datanya bernilai tunggal atau tidak ganda ya. Kalau dia nanti bernilai false, maka dia data yang ada itu adalah data yang ganda, seperti itu. Ini kita copy ya ke bawah seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa yang false ya. Ini berarti adalah data ganda gitu. Oke. Nah, data
yang ganda tadi, yang false tadi itu berarti ada yang bernilai true. Oke. Nah, kenapa ada yang bernilai true? Yang bernilai true itu adalah data yang memang paling di atas ya, paling di awal. Nah, ini saya contohkan seperti ini, saya udah buat seperti ini ya. Nah, yang tunggal ini adalah tidak hanya ada satu ya keterangannya. Nah, sedangkan wayan di bawah sini ada ya, dia bernilai ganda, berarti wayan ini ada 1, 2, 3, ada 3 data yang bernama wayan ya, bernilai ganda. Oke. Nah, di sini dia akan bernilai tunggal karena di atasnya di sini belum ada data yang memang sebagai acuan untuk menghitungnya. Oke. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk cara menghapus data ganda seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah bernilai true dan bernilai false. Oke. Nah, kita akan tambahkan fungsi if di sini biar kita lebih memahami ya. Lebih memahami kalau seperti ini kadang-kadang membingungkan ya. Teman-teman, true itu apa, kemudian false itu apa, seperti itu ya. Oke, kita tambahkan di sini nilai if. Ini adalah nilai benarnya ya. Nilai benar dalam artian kalau dia countip B3 sama dengan 1 ini ya, bernilai true seperti ini, maka dia tunggal seperti itu ya kriterianya. Kemudian nilai benarnya, kemudian nilai false nya nanti kalau dia ini tidak sama dengan 1 atau selain data ini, selain true maksudnya, maka dia akan ganda. Itu di sini bisa kita artikan kalau dia nilainya adalah false berarti dia ganda, kalau true berarti tunggal. Oke, di sini kita tambahkan fungsi if di depannya. If ini bernilai benarnya seperti yang tadi, true itu adalah tunggal, titik koma, tanda petik, tunggal. Oke, tanda petik, titik koma, ganda, enter. Yes, itu ya. Oke. Nah, ini tadi yang bernilai false itu otomatis dia bernilai ganda, kemudian yang true itu adalah tunggal. Oke. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ini untuk menghapus data di sini saya gunakan contoh yang di sini ya, biar lebih dipahami. Kalau di sini kenapa saya ada gunakan, karena ini melihatnya agak rumit ya datanya, jadi saya pakai yang di sini ya. Ini udah saya olah tadi datanya. Nah, kita akan menghapus data yang ganda itu ya. Ini pertama kita caranya adalah kita gunakan filter seperti ini, kemudian kita pilih ganda nanti. Nah, khusus yang bernilai ganda itu adalah kita hapus atau datanya kita akan hapus. Oke. Nah, meskipun kita hapus yang bernilai ganda, tetapi data tersebut masih ada yang tunggal seperti itu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan wayan pertama ini adalah dia bernilai tunggal karena tidak ada data di atasnya. Kemudian data berikutnya dia bernilai ganda. Jadi kalau bernilai ganda ini kita hapus, maka data wayan yang bernilai tunggal masih ada di daftar di sini. Jadi tidak terhapus semua, itu maksudnya ya. Nah, sama juga dengan ketut juga. Nah, ketut di sini bernilai tunggal. Nah, kemudian di bawah karena di sini ketut sudah muncul, nah di sini dia akan bernilai ganda. Nah, kalau kita hapus yang bernilai ganda ini, maka ketut di sini mesti muncul, gitu ya. Oke. Ini kita tinggal filter seperti ini. Kita pilih yang ganda. Oke. Nah, ini kita hapus. Klik kanan, kita lihat ya, wayan sama ketut ini terhapus ya. Delete. Oke, kemudian ini kita select all. Kita lihat wayan masih tercantum ya. Kemudian ketut juga masih tercantum, tetapi cuman 1 gitu ya. Nah, sama juga dengan yang di sini yang tadi. Oke. Nah, data ganda yang tadi itu kita hapus seperti ini. Nah, tapi data yang ini masih ada di atasnya yang bernilai tunggal seperti itu ya, maksudnya. Ini kita hapus ya. Nah, itu. Oke, hanya menyisakan data yang tidak bernilai ganda atau yang bernilai tunggal seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk
mendapatkan data yang tidak bernilai ganda misalkan ya. Seperti ini misalnya ada data pemilih tetap misalkan. Nah, kita ingin melihat biar tidak terjadi kecurangan pemilih ganda misalkan ya. Nah, itu bisa digunakan cara yang tadi ya. Oke, demikian. Nah, kita sudah mempelajari fungsi counted. Kita kombinasikan dengan if ya untuk mengetahui apakah suatu data itu terjadi nilai ganda atau tidak di Microsoft Excel ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian dan terima kasih.